Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan sedikit tentang definisi pengertian dari zawil arham, yaitu yang mendapatkan warisan ketika tidak ada asabah dan tidak ada ashabul faridah, yang mendapatkan ketentuan di dalam Al-Quran setengah, seperempat, seperenam, sepertiga, 2/3, 1/8. Tidak masuk bagian itu, dan tidak juga masuk bagian asabah yang dikatakan oleh Nabi, "Fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Bila ada sisa untuk laki-laki yang terdekat. Ya. Biasanya antara mereka dengan yang meninggal dihubungkan oleh seorang perantara, yaitu wanita. Maka pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama bahwa mereka mendapatkan waris bila dengan syarat tadi tidak ada ashabul faridah dan tidak ada asabah. Cuma bagaimana mereka cara mendapatkan warisnya? Kan tidak ada pembagian 1/2, 1/3 dan seterusnya. Ada beberapa mazhab metode para ulama dalam hal ini, yang di sini yang dijelaskan di dalam Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', di dalam kitab Zadul Mustaqni' Imam Al-Hajjawi ini, yaitu berdasarkan tanzil, di mana mereka menempati posisi orang yang menjadi perantaranya. Maka nanti insyaallah akan kita jelaskan dengan perlahan-lahan. Taqra ya Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu zawil arham yarithuna bitanzili al-dhakaru wal-unsa sawa'un fa waladul banati wa waladu banatil banin wa waladul akhawati ka ummahatihin. Ka ummahatihin bi sini hunna hin. Baik. Bab zawil arham, mereka mewariskan bitanzil, dengan menempati posisi yang menjadi turunannya. Az-zakar wal unsa sawa, laki-laki dan wanita sama. Fa waladul banati, maka anak laki-laki, anak dari anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki. Demikian juga anak dari anak perempuan dari anak laki-laki. Karena kalau banatul banin, mereka ahlu faridah. Tapi sekarang waladu banatil banin. Nah, anak dari anak perempuan dari anak laki-laki. Anak dari cucu perempuan jalur laki-laki. Nakarir. Wa waladu banatil banin, anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa waladul akhawati, dan anak dari saudara perempuan. Saudara perempuan. Ka ummahatihin, maka posisi mereka bagaikan ibu-ibu mereka. Ya. Sini pertama mereka menempati posisi dengan perantaranya. 1. Kedua, laki dan perempuan sama haknya. Tidak 2/1. Karena mereka melalui jalur perempuan disamakan dengan saudara-saudari seibu. Di mana Allah mengatakan fahum syuraka'u fis thuluts. Mereka bersyirikat dalam 1/3, berarti sama. Bukan 2/1. Ini madhab Al-Hanabilah dalam zawil arham di sini. Lalu mu'alif mencontohkan fawaladul banati, anak laki-laki dari
anak perempuan. Sama menempati posisi ibunya. Ibunya siapa berarti? Anak perempuan kan ya? Nah, sahih. Ya. Coba kita buatkan tulis contohnya. Ahmad wafat. Tolong akhi, Nah, wafat. Tidak ada satupun asobah dan tidak ada ahli waris faridah. Yang ada adalah dua anak laki-laki. Mereka ini adalah anak dari anak perempuan Ahmad. Ahmad punya anak namanya Aisyah umpamanya. Aisyah punya dua anak laki-laki. Ya. Aisyah punya dua anak laki-laki. Aisyah sudah wafat juga sebelum Ahmad. Sudah wafat sebelum Ahmad. Sekarang dua anak laki-laki atau satu anak laki-laki, cucu berarti ini ya, cucu dari si Ahmad ya. Cucu laki, apa namanya? Cucu laki-laki dari anak perempuan. Sama cucu perempuan dari Aisyah. Ya. Maka berapa mereka dapat? Mereka mengambil posisi Aisyah. Aisyah satu orang sebagai anak perempuan, berapa dapatnya, Ustaz? Setengah. Maka mereka ini dua cucu laki-laki, satu cucu laki-laki, satu cucu perempuan mendapatkan setengah harta. Setengahnya akan mereka bagi dua, berarti masing-masing 1/4, 1/4. Itu yang dimaksud. Mereka menempati posisi perantaranya, posisi ibunya. Kemudian wawaladu banatil banin. Ahmad, kita ganti ini warnanya. Ahmad punya anak laki-laki. Kalau tadi Aisyah. Ahmad punya anak laki-laki namanya Mahmud. Mahmud sudah wafat sebelum Ahmad. Mahmud punya anak perempuan. Kalau anak Mahmud masih dapat. Ya. Kalau anak Mahmud posisinya adalah cucu perempuan dan anak laki-laki, dia adalah ashabul faridah. Sama posisi dengan anak perempuan. Mahmud punya anak perempuan namanya Mahmudah. Juga sudah wafat. Mahmudah ini punya anak laki satu, perempuan satu, namanya Hamidah. Ya. Ini posisi mereka menempati posisi ibu mereka, yaitu cucu dari Ahmad, cucu perempuan dan laki-laki Ahmad. Dapat berapa? Kalau tidak ada Aisyah, dia mendapatkan 1/2, atau kalau ada Aisyah, dia dapatkan 1/6. Kalau dalam kasus ini, Mahmudah, Aisyah sudah wafat. Berarti mereka dapat 1/6, kemudian cucu Aisyah di sini dapat 1/2, kita katakan tadi. 1/6. Ya. 1/2, 1/6. Seperti itu. Lalu ini sudah bisa dibagi hartanya, sudah bisa dibagi ini hartanya. Berarti ahli warisnya ketika Ahmad wafat 1/4, 1/2 dengan 1/6. Sini 2 cucu.
sini cucu namanya apa? Cicit. Di bawah cucu. 2 cicit. Ya, 6 dengan 2 bisa 6, 3, 1, 4. Berarti rod menjadi dibagi 4. 4, 3 per 1. Mereka 2, Ustaz. Tinggal dikalikan 2 lagi. 2 dikali 4 jadi 8. Kemudian di sini 2 dikali 3 jadi 6. 2 dikali 1 jadi 2. Bagi 8 hartanya. Seperti itu pembagian harta dengan melalui zawil arham. Ya. Dia tidak menempati posisi sendiri. Dia mengambil posisi orang perantaranya di sini. Dan kalau di sini perantaranya di sini yang diambilnya posisinya. Ya. Saya kira sedikit lebih jelas. Wa waladul akhawati ka ummahatihin. Dan anak dari saudari-saudari sama posisinya dengan saudari. Ya. Dalam kasus ini kita andaikan Ahmad punya saudari yang sudah meninggal dan saudarinya ini punya anak. Saudari Ahmad namanya umpamanya sini Mahmudah udah umpamanya Khadijah. Ini saudari Ahmad, sebapak si ibu. Khadijah sudah wafat. Dan punya anak satu laki-laki, satu perempuan, atau satu perempuan saja umpamanya, satu laki-laki. Dia mengambil hak Khadijah. Khadijah bila ada anak perempuan, kalau posisi saudari ini kan ya, bila ada anak perempuan yaitu Aisyah, bila ada cucu perempuan yaitu Mahmudah, maka saudari perempuan menjadi asobah ma'al ghair. Bukankah begitu Ustaz? Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair berarti di sini tidak ada rad. Ya, di sini ada anak saudari yang mengambil asobah. Statusnya asobah. Mengambil sisa. Berarti ini tidak perlu dihapus. Berarti di sini kasusnya ketika ada ini saudari dapat setengah, cucu 1/6, ini mengambil sisa. Berarti 6, 3, kemudian 6 dibagi 6, 1, sisanya 2. Sisanya 2. Berarti tidak ada asobah. Masih tidak ada rad. Selesai, sudah habis. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Kita lanjut. Nuwasil. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa banatul ikhwati wal a'mami li abawain aw li abin wa banatu banihim wa waladul ikhwati li ummin ka'abaihim. Kemudian saudara-saudara, mohon maaf, anak-anak perempuan
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan paman Dan anak perempuan paman. Nah. Karena kalau paman asobah, Ustaz. sahih. Ataf Ustaz ya. Atau ke ikhwah bukan ke banat. Nah, dan anak perempuan dari paman-paman li abawain, seibu sebapa. Saudara itu dua-duanya sama, baik Nah. saudara ataupun paman yang sebapak seibu. Aw li abin wa banatu banihim, Auli abin atau sebapak saja, Nah, atau sebapak saja. wa banatu banihim dan anak-anak perempuan dari anak-anak mereka, Dan cucu. anak laki-laki mereka. Nah, Kalau karena anak laki-laki dari saudara laki-laki asobah. sahih. Anak laki-laki dari paman sepupu kita asobah. Nah, Tapi anak perempuan dari anak cucu perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki kita itu zawil arham. Begitu juga anak perempuan dari anak dari sepupu laki-laki kita, ya, itu asobah, itu zawil arham. Ya. wa waladul ikhwati li ummin dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu ke abaihim menempati posisi bagaikan bapak-bapak mereka. Ya. Saudara seibu mereka mendapatkan faridah 1/6. Nah, Kalau sendiri. Kalau lebih mendapatkan 1/3. Ya. Maka anak mereka di bawah mereka itu adalah statusnya zawil arham. Keabaihim, bagaimana mereka dapatkan warisnya? Sama dengan hak waris bapaknya. Berarti anak perempuan dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki dia mendapatkan sebagai asobah. Maka anak perempuannya juga mendapatkan asobah. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari sepupu perempuan kita dari paman. Ini juga mendapat hak paman, yaitu asobah. Ya, gitu selanjutnya. Dan anak perempuan dari saudara seibu. Saudara seibu dia mendapatkan faridah, bagian tertentu, bukan mendapatkan sisa. Yaitu kalau dia satu orang mendapatkan 1/6. Maka anak-anak ini mendapatkan 1/6 sama dengan porsi bapaknya. Ya. Nah, kira jelas atau perlu kita tulis? Jelas. Jelas. Beda sama pertama tadi mungkin belum terlalu mudah, terlalu faham. Jadi sekarang sudah kita tulis, mungkin lebih paham. Terus. qala mu'allif rahimahullah wal akhwalu wal khalatu wa abul ummi kal ummi. Kemudian paman dari jalur ibu dan bibi dari jalur ibu, wa abul ummi dan juga ayah dari ibu, kal maka menempati posisi ibu. Saudara laki-laki ibu kita, Nah, paman dari jalur ibu kita. Saudari ibu kita, ya, Nah. itu sama posisinya dengan ibu. Begitu juga kakek dari jalur ibu, ya, posisinya posisi ibu. Mereka zawil arham. Berapa hak ibu? Bila yang wafat tidak punya anak, 1/6. 1/3. 1/3. 1/3. Bila yang wafat punya anak, 1/6. 1/6. Tapi kalau yang wafat punya anak, tentu mereka tidak mungkin dapat zawil arham. Nah. Lalu kasusnya bagaimana? Berarti kasusnya yang wafat tidak punya anak, anaknya sudah wafat. Nah. Dia punya anak perempuannya sudah wafat. Ya. Anak perempuannya ini punya anak-anak lagi, cucu dari jalur anak perempuan. Berarti mereka menempati posisi ibunya. Nah, maka di sini paman dan bibi seibu, kalau di Sumatera Barat gampang, mama namanya. Mama kalau bahasa lain, mama lain lagi, di ibu jadinya.
Ya. Maka mereka mengambil posisi ibu 1/6 tadi. Ini mungkin bisa kita contohkan. Ahmad wafat. Dia punya anak perempuan namanya Aisyah, tapi sudah wafat juga. Nah. Sudah wafat sebelum Ahmad. Aisyah punya anak laki-laki perempuan. Laki-lakinya Amir, perempuannya Amirah. Ya. Kemudian Ahmad ini punya saudara-saudari ibunya, bibinya. Ahmad ini jalurnya ke sini. Ibunya pun sudah wafat. Ibunya punya saudara-saudari. Namanya babanya Khalidah. Ya. Ini sudah wafat tapi ini masih hidup. Ada. Hidup. Bagaimana pembagian warisnya? Berarti yang Amir Amirah menempati posisi Aisyah. Anak perempuan. Yang Khalidah menempati posisi ibu dari si Ahmad. Ya. Ibu ketika anak perempuan ada, berarti ini dapat berapa saat? Amir Amirah setengah. Ya. Ini mendapatkan ibu ketika ada anak 1/6. Kalau dapatkan 1/6. 1/6 dibagi duanya. Ini 1/2 dibagi duanya. Baik. Jelas? Baik. Hasil. Sebentar. Kayaknya masih panjang perjalanan. Cukup sampai di sini dulu, sampai ibu dulu. Tadi kan semua juga sama posisi ibu, posisi bapak, sekarang posisi ibu dulu, nanti posisi ayah lagi. Alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian sedikit penjelasan dengan contoh terkait dengan pembahasan awal dari bab Zawil Arham. Kemudian kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus kami sampaikan waris dan bab muamalat. Baik, kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Ummu Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Oh ya, Taib Umu Abdillah, silakan. Ustaz. Nah. Ada titipan pertanyaan Ustaz dari teman. Dia menanyakan bagaimana katanya zakatnya sawit Ustaz. Zakat sawit? Iya. Kemudian yang kedua Ustaz. Sawitnya untuk dijual, Ibu? Iya, dijual Ustaz. Biasanya panen 2 kali sebulan begitu. Iya. Kemudian yang kedua Ustaz, ada seseorang wafat Ustaz namanya Abdullah. Dia meninggalkan seorang ibu, 1 istri dan 3 anak. Sebentar. Kita jawab dulu Abdullah ini ya. Abdullah wafat. Terus? Meninggalkan seorang ibu. Tahun berapa dia wafat Abdullah ini? Lupa Ustaz. Tahunnya. Jangan masih hidup kalau lupa. Enggak, karena sudah lama sekali. Baik. Pada saat dia wafat, ibunya masih hidup? Iya, ibunya masih hidup. Ayahnya? Ayahnya sudah meninggal. Terus? 1 orang istri. Terus? 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, Ustaz.
Terus hartanya si Abdullah ini Ustaz belum dibagi. Ibunya sudah meninggal sebelum dibagi warisannya. ibunya meninggal kapan? Lupa juga. Ya dibagikan ke ahli waris ibu itu lagi. Kita bagikan ini dulu. Iya. Kemudian nanti baru dibagikan hak waris ibu. Ini atau kalau mau langsung namanya munasakhat. Munasakhat masalahnya mungkin nanti agak bingung. Jadi lebih baik ini kita selesaikan satu persatu. Dalam kasus ini, kasus harta Abdullah ini, ibu mendapat 1/6, istri 1/8. Ini dapatkan sisa 6 dengan 8, 24, 4, 3, berarti 17. 17 akan dibagikan kepada 4 bagian. 4 dikali 24, 96. 96. 96. 96. 4 kali 4, 16. 12. Perempuan di sini 17. 17, laki-laki 34. 34. Ya, per 96. Ibu ini wafat. Ini wafat. Yang dapatkan 19 per 96 wafat. Ibu. Ditambah hartanya itu kan harta dari warisan anaknya Abdullah. Jelas? Iya. Sekarang harta dari Abdullah ditambah hartanya sendiri. Itu dibagikan kepada ahli warisnya. Ya. Ahli warisnya siapa? Suaminya masih ada waktu itu? Ini. Dan ibunya. Tidak Ustaz, karena sudah meninggal duluan. Dia nggak nikah lagi? Tidak. Tidak. Ya udah, suami tidak ada. Ayah ibunya masih ada? Apa Ustaz? Nanti pembagiannya untuk si ibu biar istilahnya diberikan kepada ahli warisnya Ustaz, karena saya juga tidak tahu ini anak ibu ini berapa saja. Baik. Kalau Anda tidak tahu, saya nggak bisa jawab. Hanya sebatas ini saja. Iya Ustaz, tidak apa-apa. Nanti insya Allah saya sampaikan sebatas ini juga kepada yang bertanya itu, teman Baik. saya. Itu saja pertanyaannya Umu ya? Iya Ustaz. Tinggal yang zakat itu ya. Baik. Assalamualaikum. Mengenai zakat sawit, karena dia menanam untuk dijual, maka sawit tidak ada zakatnya kalau tidak untuk dijualnya. Kalau hanya untuk ketika panen, kemudian dia buatkan minyak dan minyak dipakai dan tidak untuk dijual, tidak diniatkan untuk dijual, ya, maka tidak ada zakatnya. Tapi umumnya para petani sawit mereka niatnya untuk dijual, maka zakatnya saat perniagaan. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung zakat perniagaan. Bagaimana cara menghitung zakat perniagaan? Digabung antara uang rupiah dengan piutang. Kalau jualnya dengan cara piutang, kalau jualnya tunai semua berarti tidak ada piutang. Digabung dengan rupiah dan digabung dengan barangnya. Bila sampai nisab baru menghitung haul. Umpamanya petani panen pertama, umpamanya dapat hasil uangnya senisab sampai terjual 100 juta. Ya. Kemudian dia kan setiap sekali 2 minggu. Panen pertama dapat 100 juta. Tidak mungkin juga lah. Anggaplah dapat 100 juta. Ya. Kemudian panen kedua, ya, 2 minggu setelahnya, yang 100 juta ini masih di atas nisab. Hanya terpakai untuk kebutuhan hidup sekitar umpamanya 10 juta. Berarti belum kurang senisab. Berbeda kalau umpamanya panen pertama dapat 100 juta tapi langsung dibayarkan utang-utangnya karena utang-utang perawatan sebelumnya, dibayarin utang-utangnya semuanya habis. Maka tidak ada zakat di panen kedua. Karena sudah kurang. Ya, karena sudah kurang. Dan tidak ada hitungan haul ke setahun depannya. Ya, karena dia kurang.
Qadarat, andai umpamanya dia tidak ada hutang-hutang. Ketika panen pertama sudah sampai senisab. Panen kedua sampai senisab lagi. Dibiarkan terus sampai berarti panen pertama tadi, hitung andai itu harinya hari ini. Ya. Berarti nanti sekarang apa? 30 Desember. 30 Desember tahun depan dikurang 11 hari, berarti tahun 2022 dikurang 11 hari, berarti di tanggal 19 Desember. 18 Desember waktu itu dia ada kewajiban zakatnya andai yang pertama terima sampai nisab tadi tidak pernah kurang lagi uangnya dan barangnya. Maka ketika hari ini umpamanya anggap hari ini juga ternyata adalah setelah 1 tahun. Apa yang dihitung? Lihat uang ya, ada berapa? Ada uang umpamanya 200 juta, masih nisab berarti. Kemudian penjualan semuanya tunai penjualannya, tidak ada piutang. Ya. Kemudian apalagi yang dihitung? Buah sawit di atas pohon. Karena hari ini baru 10 hari yang lalu panen. Berarti kan 4 hari lagi yang akan panen kedua. Itu belum dipanen. Diperkirakan berapa semua nilai rupiahnya itu. Digabungkan ke rupiah yang 200 juta tadi. Andai di pohon ada sekitar umpamanya 50 juta. Digabung ke uang tadi menjadi 250 juta. Ya. Ada hutang pupuk, ada hutang bayar untuk perawatan bersihin rumput, atau hutang randap, randap racun rumput, ya. Ada hutang 50 juta, dikeluarkan 50 juta dulu. Ya. Kemudian yang 200 jutanya dikali 2,5%. Itulah kewajiban zakatnya. Berarti zakatnya 5 juta yang dia keluarkan. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian Abdillah ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan sudah dijawab oleh Ustaz dan semoga menjadi penjelasan pencerahan bagi ibu dan yang bertanya. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Baik, kita sapa kembali penanya yang kedua. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Abu Haidar di Kerawang, Ustaz. Baik, Abu Haidar silakan. Mau nanya, Ustaz, kalau misalkan waris tapi nggak dibagi itu gimana, Ustaz? Ayah anak kan udah meninggal. Kemudian di situ masih ada harta masih ada harta, kemudian ditempatin sama ibu sama adik saya. Cuman ya udahlah, nggak usah dibagi aja gitu. Gimana? Insya Allah sih anak ikhlas. Kemudian ada kakak anak juga, insya Allah ikhlas juga. Jadi nggak usah dibagi aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, satu lagi. Kalau misalkan ada teman nitipin mobil untuk dijual, itu bagaimana, Ustaz? Misalkan harganya 100 juta, cuman anak jual 120 juta. Nah, itu seperti apa? Dia nitipinnya seperti apa ngomongnya ke Anda? Nitipnya tolong jualin mobil ini harganya 120 juta, seperti itu. Terus untuk Anda berapa, dia nggak ngomong? Enggak ngomong. Dia nggak ngomong, untuk anak nggak ngomong. Berarti Anda nggak dapat fee? Nah, itu dia. Makanya kalau dia nggak ngomong, Anda nggak boleh ngambil fee. Anda tidak boleh menjualkan di atas 120 juta juga. Oh, gitu. Karena dia sudah tentukan 120 juta. Lalu haknya Anda ya tidak ada. Oh, gitu. Kecuali pahala dari Allah kalau Anda mau menjualkannya. Oh, ya. Kalau Anda ingin hak Anda sampaikan berapa untuk saya. Rupiah tetapkah? Persentase dari harga yang terjualkah? Atau 120 itu dari Anda, terserah saya menjualkan. Ya. Berarti ada 3 kemungkinan. Yang mana yang disepakati itu yang menjadi hak Anda. Kalau disepakati untuk kamu 5 juta, tetap jual 120. Nggak boleh di bawah itu. Ternyata Anda terjual 130. Untuk Anda tetap 5 juta, yang 10 juta kelebihannya milik si pemilik mobil. Nah, Ustaz. Mafhum, akhi?
Paham, Ustaz? Baik. Ada Sama yang itu ya, Ustaz, yang apa namanya, waris kalau nggak dibagi, Ustaz ya? Kalau tidak dibagi itu Anda mengikhlaskan hak bagian Anda atau hanya membiarkan saja? Insya Allah sih ikhlas, Ustaz. Artinya Anda nggak akan minta, berarti tinggal itu milik ibu dan saudari Anda. Iya, betul. Ya udah, berarti Anda nggak punya apa-apa yang nggak perlu dibagi. Oh ya udah. Jadi nggak mesti harus dibagi gitu ya, Ustaz ya? Asal ikhlas nggak apa-apa ya? Itu kan hak Anda. Iya, betul. Hak Anda berikan ke adik dan ke ibu Anda, boleh apa tidak? Boleh, Ustaz, nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Haidar ya. Barakallahu fiik, dan semoga menjadi pencerahan buat antum. Dan kita berikan kesempatan yang berikutnya. Pertanyaan yang ketiga masih di via telepon. Baik. Halo. Iya, sudah masuk, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu di Lampung. Silahkan. Ustaz, mau tanya, Ya, silahkan pertanyaannya. suami kan meninggalkan 2 orang anak perempuan. Nah, Namanya siapa nama suaminya, Ibu? Ya, hamba Allah itu aja. Ya, meninggalkan 2 orang anak perempuan. Wafatnya kapan? Bulan Juli. Kemudian Tahun ini apa tahun kemarin? tahun ini. Terus Kemudian meninggalkan istri apa tidak? ya, meninggalkan istri. 2 Satu orang istri. perempuan. satu istri, 2 anak Ibu perempuan. mertua saya masih, ibu suami masih hidup. Ibunya masih hidup. Terus Ya. Dan kami sudah menanyakan ke Ustadz, jadi anak-anak itu 2/3 bagian, ibu mertua 1/6, istri 1/8. betul. Kemudian saya disarankan oleh Ustadz itu untuk menyisihkan 1/5 bagian dari harta si mayit untuk sedekah. Tapi itu bukan wajib, kata Ustadz. Tapi alhamdulillah saya senang dengan informasi tersebut. Tapi yang saya tanyakan, ini sesuai dengan dalilnya sah atau tidak, gitu. Karena menurut saya sangat suka, sangat senang karena itu bisa memberikan amal jariah untuk almarhum, insya Allah. Ingin kejelasan. Yang mau bersedekah Anda apa anak atau ibunya? Ya, 1/5 dari harta tersebut. Keseluruhan. Iya, keseluruhan dari harta waris. Iya, Anda terserah. Anda kalau Anda ikhlas nggak ada masalah. Berarti 1/5 dari 1/8 akan berkurang. Iya betul. Yang masing-masing anak perempuan, mereka sudah balik atau belum? Sudah balik. Ya, ditanyakan ke mereka. Yang setuju silakan, yang nggak setuju nggak ada masalah. Oh, tapi kalau ada yang nggak setuju? Terserah dia lah, itu kan haknya dia. Oh. Sama Anda dapat uang, Anda ingin bersedekah atas nama suami yang sudah meninggal, ya bagus. Anda tidak ingin, tidak ada masalah juga, nggak berdosa. Oh, jadi maksudnya sebelum dibagi, pikir saya potong dulu 1/5 bagian. Atau Haram bagi Anda melakukan itu. Karena tidak ada ketentuan syar'inya, nggak ada. harus dipotong itu. Maka minta izin kepada masing-masing. Kalau Anda ingin mengambilkan 1/5 dari hak Anda 1/8, silahkan. Oh, gitu. Tapi kalau masing-masing, minta keikhlasan masing-masing. Ya. Oh, iya. Dia ingin mamanya seperti ibunya, ingin, silakan. Kalau dia nggak ingin, terserah dia. Dia sedang butuh uang banyak untuk keperluan dia berobat mamanya. Lebih pentinglah berobatnya dia daripada sedekah. Oh, begitu. Tapi itu memang ada ada riwayat sahabat Nabi. Tidak ada. Oh, tidak ada riwayat Tidak ada. sahabat Nabi Abu Bakar itu nggak ada 1/5 menyisakan 1/5 bagian begitu, nggak ada. Tidak ada. Oh ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, Ibu. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan masih via telepon. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silahkan, sudah masuk. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Zaldi di Depok. Akhi Zaldi, silakan pertanyaannya. Ya, mau tanya ini hak waris. Jadi mertua saya, Pak Gono, Pak Gono, meninggal tahun 2019. sebentar.
Suami Pak Gono. Ya. Terus Meninggalkan satu istri, ayah ibunya sudah wafat, sudah wafat. istri Sudah wafat. satu istri, 2 anak perempuan masih hidup dua-duanya. masih hidup. Anak laki-laki Anak laki-laki nggak ada, Ustaz. tidak ada atau sudah wafat, Tidak punya. tidak punya. Ya. Bagiannya istri dapat 1/8, Ya. anak perempuan dapat 2/3. Berarti 3 dengan 8, 24. Nah, terus Sebentar dulu, 24, 3, 24, 8 kali 2, 16. Sisa 5. Nah. Sisa 5 ini 5/24. Pak Gono, saudara-saudarinya ada yang masih hidup? ada, Ustaz. Ada? Ya, ada. Ada. Berapa saudaranya yang masih hidup? Berapa saudarinya yang masih hidup? Saudarinya itu ada 5 yang masih hidup. Masih hidup. Di 2019 ya? Ya. Saudaranya? Saudaranya sudah meninggal, cuman punya anak 1 laki-laki. Ini saudari ya. Kalau saudarinya dia menjadi asabah ma'al ghair. 5 saudari. 5 saudari, beliau. Ya udah 5 ini milik dia, saudari ini. Untuk yang anak laki-laki dari saudara laki-laki nggak dapat ya, Ustaz? Jadi Ini namanya asabah ma'al ghair. ya. Saudari dengan anak perempuan atau dengan cucu perempuan. Oh iya, baik. Cukup, Ustaz. Nah, jazakallah khair, akhi. Toleran. Baik, barakallahu fiik. Baik, demikian jawaban yang disampaikan, semoga menjadi pencerahan buat antum dan keluarga. Barakallahu fikum. Baik, masih kita berikan kesempatan berikutnya, masih via telepon. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Guntur di Bekasi. Guntur, silakan pertanyaannya. Ya, bertanya Ustaz. Jadi Desember lalu, saya lupa Desember atau November ya. Om saya bernama Pak Afwan meninggal. Afwan meninggal. Ya, meninggalkan 1 orang istri dan tidak ada anak. Sebentar dulu. Desember 20 ya. Ya, dua tahun ini Ustaz. 21. 2021 ini. Siapa ahli warisnya? Orang tua masih hidup? Sudah meninggal Ustaz. Ya, istrinya? Istrinya 1 dan tidak ada anak. Tidak ada anak. Ya. Lalu Pak Afwan ini memiliki hutang Ustaz gitu di bank. Sebentar, istri tidak ada. Uangnya habis tuh bayar hutangnya atau masih ada sisa hartanya? Belum Ustaz, maksudnya ini bertanya untuk karena belum dibayarkan hutangnya gitu Ustaz. Terus? Jadi, kami mendapatkan info dari saudara gitu, bahwasannya katanya sebenarnya hutang dari bank itu sudah di-cover oleh asuransi dan sudah dilunaskan oleh asuransi. Terus? Nah, sementara dari saran dari kakak sepupu saya itu hutang tersebut harus tetap dilunaskan sekalipun pihak asuransi sebenarnya sudah melunasinya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah benar demikian Ustaz? Tidak. Karena kalau sudah di cover asuransi berarti nggak ada hutang lagi, sudah dibayarkannya. Oh gitu. Oh berarti sudah lunas gitu hutangnya, status hutangnya. Iya. Nah, perihal untuk warisannya begitu Ustaz, itu apakah semua ke istrinya atau gimana Ustaz?
Afwan, ada punya saudara istri cuma 1/4, cuman ada ahli waris yang lain apa tidak? Afwan punya saudara-saudari apa tidak? Punya Ustaz, punya saudara-saudari. Saya si ibu dengan dia. Iya, iya. Berapa laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki kurang lebih, Kok kurang lebih? ya saya lupa Ustaz. Ya, kalau lupa jangan. Pastikan, kalau kurang nanti ada yang nggak dapat dia nuntut ke antum. Oh, laki-laki 6 Ustaz. 6 saudara laki-laki, Iya, saudara perempuannya 4. 4 saudari. Iya, iya 11. Ya. Maka harta dibagi 4, ini dapat 1, ini dapat 3. 3 ini dibagikan saudara ke 12 tambah 4, 16. 16 dikali 4 berapa saya? 60. Hah? Ustaz. 64. 64 Ustaz. 64. Istri dapat 16/64. Saudara dapat masing-masing 6 per 4. 6 per 64. Saudari masing-masing dapat 3 per 64. Enak. Jelas? Oh iya. Untuk istrinya dapat berapa Ustaz? Antum nggak lihat TV? Istri. Antum lihat TV enggak? Enggak. Melalui radio aja. Apa Ustaz? Gimana? Antum lihat TV, akhi? TV. Lihat televisi atau dengar radio? Radio Ustaz. 16 untuk istri 16 per 64. Oh istri, nah oke. Untuk saudara laki-lakinya masing-masing 6 per 64. Oke. Untuk saudarinya masing-masing 3 per 64. Oh iya Ustaz. Hartanya dibagi semuanya 64 ya. 64 bagian. 16, 6 sama 4 ya Ustaz berarti. 16, 6, 3 Oh 3 ya, Afwan. per 64. Per 64. Baik. Cukup, akhi? Jelas? Cukup. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallah. Jazakallah khair. Nama barakallahu fiik. Alhamdulillah. Telah dijawab pertanyaannya, dan kita akan angkat pertanyaan dari chat WhatsApp dan pesan singkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami 9 bersaudara, 4 laki-laki dan 5 perempuan. Dan 1 anak perempuan atau saudara saya perempuan lebih dulu meninggal waktu ayah masih hidup, Ustadz. Bagaimanakah pembagian warisan masing-masing kami, Ustadz? Warisan masing-masing kami atau warisan ayah? Baik, Anda baca sekali lagi. Kami 9 bersaudara, 4 laki-laki dan 5 perempuan. 1 perempuan sudah meninggal duluan waktu masih hidup. Waktu ayah masih hidup. Sekarang kedua orang tua sudah meninggal, Ustaz. Berapakah bagian masing-masing? Dari orang tua sepertinya. Orang tua dan anak-anaknya, Ustaz. Karena anak perempuan dari ayahnya ini atau anak perempuannya 1 sudah wafat. Sehingga tinggal 4 laki-laki dan 4 perempuan. Ya, tinggal dibagi semuanya. Anak laki-laki 2 bagian, 8 tambah 4, berarti dibagi 12. Nah. Yang laki-laki 2 per 12, yang perempuan 1 per 12. Dari harta ayah dan ibunya. Nah. Adapun dari harta saudarinya tadi, kalau dia punya suami tentu tidak langsung bagi 12. Kalau dia punya suami dan punya anak, ini saudara-saudari tidak dapat. Demikian, jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, ayah saya meninggal tahun 1992. Sampai saat ini harta waris belum dibagi, Ustaz. Adapun orang tua kami mempunyai anak 6 orang, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian 1 anak laki-laki meninggal tahun 2021 dan 1 anak perempuan meninggal tahun 2017. Bagaimanakah pembagian warisan yang sampai saat ini masih dan
sampai saat ini yang masih hidup ibu, 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, Ustaz. Yang meninggalkan setelah si ayah meninggalkan, Nah, Ustaz, ayah meninggal duluan, Ustaz. namanya tidak disebut ya. Belum, dia tidak disebut. Berarti ada istri. Iya, istri. Ayahnya meninggal tahun 1992, Ustaz. Iya, anaknya semuanya hidup berarti pada waktu itu. Nah, sahih. Berapa anak laki-laki? Anak laki-laki 2, Anak perempuan? 4. Seperdelapan sisa. Nah. 8, 1, 7. 7 akan dibagikan 4 tambah 4, 8. Lagi 8 ke 8, 64. 8, kemudian 14, kemudian 7. Dibagi seperti ini. Yang wafat setelahnya dibagi lagi sesuai dengan ahli warisnya, apakah ada istrinya, ada anaknya, Nah, sahih. atau ada suami atau anaknya. Baik, jazakallah khair. Demikian yang bertanya silahkan dilihat dan difoto. Nah, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Bapak kami sudah wafat, dari Bapak Ahmad di Depok ya. Pertanyaan dari Ahmad di Depok. Bapak kami sudah wafat dan beliau meninggalkan 3 orang istri, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, Ustaz. Mohon penjelasan pembagian harta warisannya, Ustaz. Dan 2 anak perempuan. Nah, 4 laki-laki dan 2 anak perempuan. Jazakallahu khair. Ya. 10 dikali lagi ke 3 bagi 3. 3 dikali 80. 240 ya. Nah, 3 berarti sini 10. 3 kali 14. 42 ya. nah. Satu. Ya, hartanya dibagi 240. Masing-masing istri dapat 10 per 240. Masing-masing anak laki-laki 42 per 240. Masing anak perempuan 21 per 240. Masya Allah, taib. Demikian yang bertanya bisa dilihat di televisi ya dan di foto perincian daripada pembagian warisannya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari SMS dan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Bapak Roni. Beliau memiliki 5 orang anak, terdiri dari 3 perempuan dan 2 anak laki-laki. Baik. Dan beliau bertanya, 8 tahun belakangan ini saya buka usaha dengan seorang teman dan saudara, dan anak laki-laki saya ikut dalam usaha tersebut. Dan 4 tahun kemudian mengalami musibah dan wafat, meninggalkan seorang istri. Siapa yang wafat? Anaknya, Ustaz, yang ikut usaha. Meninggalkan Meninggalkan seorang istri dan anak berumur 1 tahun 4 bulan pada waktu itu, Ustaz. laki perempuan. Tidak disebutkan. Terus Anak laki-laki, mohon maaf, Ustaz.
Ya, anak laki-laki. Dan kemudian ketika anak kami rahimahullah menikah, telah saya berikan sebuah rumah. Namun saat ini rumah tersebut telah dijual dan akan saya beli kembali untuk cucu di kota lain karena ikut ibunya pulang ke tempat orang tua. Pertanyaannya Ustaz, apakah selain rumah tersebut untuk cucu, yaitu yang yatim, apakah masih ada hak atas usaha saya ini Ustaz? Anak tadi bekerja dan dapat gaji. Nah Ustaz. Ya, tidak ada hak dari kakeknya kecuali hibah kalau mau. Kewajiban tidak ada. Hak yatim tadi hanya dari warisan bapaknya. Yang kedua, halkah uang dari perusahaan ini? Karena saya tidak ikut bekerja di dalam, hanya ikut saham saja. PT saya developer yang masih menggunakan bank konvensional. Kalau menggunakan bank konvensional itu untuk penjualannya kah atau untuk permodalannya kah? Kalau untuk permodalannya kah? Kalau untuk permodalan menggunakan, berarti dia berdosa karena mewakilkan kepada pihak manajemen untuk melakukan akad pinjaman kredit ribawi. Dia terkena dosa riba. Tapi apakah halal? Halal karena uangnya halal, karena dia membayar riba bukan dapat uang riba. Karena dia pinjam. Yang pinjam tentu dapat uang, pinjaman riba, dan bayar bunga riba. Berarti dia keluar untuk membayar bunga riba. Tapi apakah dia berdosa? Iya. Uang ini dipinjamnya terimanya halal. Menurut jumhur para ulama ya. Menurut Syafi'iyah tidak. Seperti itu. Kalau hanya dalam penjualan, pembuatan tidak menggunakan pinjaman riba. Tapi dalam penjualan bekerja sama dengan bank konvensional. Dia terkena dosa sebagai sebesar saham kepemilikannya bila manajemennya bekerja sama dengan pihak bank konvensional. Tapi dia tidak dapat bunga riba kan? Dia hanya membantu si calon konsumen pembeli untuk melakukan pinjaman riba. Terkena dosa membantu orang berbuat riba, tapi tidak dapatkan uang riba yang harus dia keluarkan. Nah. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Demikian perinciannya pendengar yang bertanya. Dan satu pertanyaan terakhir Ustaz terkait dengan ketika saya wafat nanti, apakah cucu mendapatkan harta waris atau anak-anak yang masih hidup saja? Beliau punya anak laki-laki selain yang tadi? Satu anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, tadi satu anak laki-laki sudah wafat. Iya, 2 anak laki-laki, sisa 1 jadi. Bila yang satu anak laki-lakinya masih hidup, cucunya ini tidak dapat. Cucunya tidak dapat. Nah, jadi hanya 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan saja. Ya. Taib. Kecuali yang satu anak laki-laki wafat, nah, cucu dari anak laki-laki ini dengan anak laki-lakinya yang masih hidup, yang kalau ada cucunya juga, mereka bergabung untuk sebagai asabah. Nah. Alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Halo. Iya, sudah masuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dimatikan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik. Dimatikan dulu, cukup monitor via telepon. Silakan. Baik. Ya. Terima kasih, silakan. Saya mau tanya, suami saya udah meninggal. Nah. Terus beliau ada warisan rumah dan uang yang uang pesangon waktu bekerja. Dan saya sudah membantu, kebetulan suami saya punya ibu, masih punya ibu. Saya udah wariskan, tapi yang uangnya saja. Anak saya 2, laki-laki 1, perempuan 1. Kalau uang saya udah wariskan, anak laki-laki 2, anak perempuan 1, terus ibu mertua saya 1/6, saya 1/8. Apakah sudah benar? Sudah benar, betul. Terus saya ini ada rumah yang Kartagono gini,
Nah, saya belum bagian karena saya ditinggalin oleh saya. Sebentar, Nah, dalam rumah itu murni punya suami atau Anda juga ikut membelinya dengan uang? Iya, sama dengan uang saya. Jadi seperti harta gunung ini saya waktu masih Tidak ada masalah. Tapi berapa persen harta Anda ketika membeli rumah itu, berapa persen harta suami? lupa saya. Karena waktu itu barengan saja gitu, waktu di rumah barengan, ada uang barengan. Anda hitung sekarang Ibu, berapa perkiraan kalau umpamanya 50-50, yang 50%-nya hak Anda tidak dibagi waris. Yang 50%-nya hak suami yang sudah meninggal dibagi waris seperti tadi 1/6, 1/8, sisanya 2/1. Oh gitu. Tapi saya di sini ditinggalin oleh saya. Apakah itu tetap harus dibagi waris? Ya, Anda yang haknya ibu mertua tetap dibayarkan. Anda mungkin mengatakan, ibu kan punya dari 50% rumah kami ini sebanyak 1/6. 1/6 dari 50%. Oh begitu. Ya. Tapi Kalau sebentar, ini kan saya nempatin ibu nggak ikut di sini. ya. Kalau ibu tinggal di sini tentu kami nggak harus bayar ke ibu. Karena kami yang nempatin ibu tidak di sini, kami bayar sewa dah. Umpamanya sebulan harganya sewanya umpamanya 5 juta. 1/6 dari 50%, maaf, 1 juta. 500.000 itu hak suami yang sudah wafat dibagi waris. Ya. 500.000 dibagi 6 berapa? Oh begitu. Umpamanya berapa? Umpamanya 500.000 bagi 6, 90.000. 90.000 hak ibu. Kami bayar, saya bayar 90.000 per bulan ke ibu sewa rumah ini. Tapi Pak Ustadz ini dalam perjalanan saya belum membagi waris rumah itu, ibu mertua saya meninggal. Ya, tetap Anda bayar lah, namanya hutang. Tetap bayar mungkin untuk Ibu mertua Anda tidak pernah mengikhlaskan kan ya? Kalau dia mengatakan, saya tapi tahu. Saya pernah ijab ke ibu saya dalam hal uang yang dibagikan pun mungkin ada kemakan oleh saya dan anak saya atau cucu saya. Serta saya ini tinggal di rumah, saya mohon ikhlasnya. Nah, ibu mertua saya memang mengikhlaskan karena saya waktu itu belum membagi waris yang rumah yang saya tinggalin ini. Ya udah, kalau dia mengikhlaskan sudah selesai, alhamdulillah. Nah, terus satu lagi pertanyaan ibu saya. Ibu mertua atau ibu Anda? Enggak, udah itu selesai, udah alhamdulillah. Ada satu pertanyaan lagi. Ibu saya punya suami, ayah saya. Ayah saya itu waktu belum menikah dia punya rumah dari orang tuanya. Nah, ayah saya udah meninggal. Nah, rumah ini yang dari ibunya itu dikontrakin. Apakah uang kontrakannya itu dibagi waris ke anak-anaknya atau milik ibu saya? Itu kan punya ibu Anda dari awal. Oh, jadi nggak dibagi waris ya Pak Ustadz ya? Waris siapa? Dia masih hidup. Ke anak-anaknya? Dia kan masih hidup, kok bagi waris? Oh, iya. Kecuali dia setelah wafat ya dibagi waris. Orang masih hidup tidak ada pembagian waris. Rumahnya milik ayah ibu ya Bu ya? Ya, milik ayah saya pribadi. Milik ayah yang sudah wafat. Kalau orang tua orang Kalau yang saya dengar sebentar, nama ibu Anda itu siapa? Nama ibu saya Siti Muniati. Siti Muniati ini terima rumah dari ibunya dia kan ya? Oh bukan Pak Ustadz. Jadi ayah saya waktu belum menikah punya rumah sendiri. Ayah Anda namanya siapa? Muhammad Husni Minwari. Muhammad Husni. Pak Husni punya rumah sendiri. Kalau tadi saya pahami Bu Muniati yang punya rumah sendiri dari ayahnya. Oh enggak. Jadi gini, ayah saya Pak Husni punya rumah waktu bujangan. Iya. Terus menikah dengan ibu saya Siti Muniati. Nah, dalam perjalanan menikah mereka juga beliau beli rumah setelah menikah Sagono gini. Tapi ayah saya ini punya rumah sebelum menikah. Terus? Nah, rumah ayah saya sebelum menikah, ayah saya terus meninggal. Ya.
Nah, ibu saya tinggalnya di rumah yang waktu sesudah menikah yang rumah yang mereka berdua. Ya, itu harusnya dibagi waris juga oleh Ibu Muniarti. Ibu Muniati masih ada. Iya, dia tetap bagi waris karena rumah yang ditempatin tidak murni milik dia. Betul. Nah, Adapun rumah yang satu lagi murni milik Pak Husni, itu dibagi waris. Oh, ya itu harus dibagi waris ya kalau misalkan dikontrakan yang rumah ayah saya pribadi itu. Iya, iya. Kalau dikontrakan harus bagi waris atau tidak? Iya, bagi waris. Oh, begitu ya. Oke. Jelas ya Kalau Om yang ya. harta gini enggak ya Pak Ustadz ya? Yang haknya meninggal dibagi waris lah. Oh, gitu. Oh, baik. Baik. Baik Pak Ustadz. Ya. Jazakallah khair Umu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Semoga apa yang kita pelajari dari syahadat Allah ini dalam masalah waris, ya, baik tentang kasus Sabil Arham tadi dan kasus yang ditanyakan, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dari makan harta yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu li taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.